Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Al-hadits. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah dengan harapan segala amal bakti kita dijadikan sebagai amal solihan, amal yang soleh, makbulan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Tidak ada di dunia ini yang bisa kita ikuti dengan seksama, kita ikuti jejak langkahnya kecuali beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, satu saat Nabi berkumpul dengan para sahabatnya. Satu saat Nabi berbagi ilmu dengan para sahabatnya, berdiskusi, bermajelis ilmu dengan para sahabatnya. Pada saat itu Nabi berkata kepada para sahabatnya, sebentar lagi ada orang yang akan lewat di hadapan kita, dan orang itu adalah calon penghuni surga. Hari pertama ternyata datang ada seorang kakek-kakek yang sudah usia tua lewat di hadapan para sahabat. Sampai sebagian para sahabat berkata dalam hatinya, maknya nukieu calon penghuni surga. Apakah seperti ini orang yang dijadikan oleh Nabi calon penghuni surga? Nabi Muhammad biasanya kalau mau menyebutkan penghuni surga itu tidak menunjuk orang, tapi menyebutkan ciri-cirinya, tidak menyebutkan orang, karena takut ada orang yang iri dengki, takut orang cemburu, takut orang syirik mencek sunat. Tapi satu saat tadi Nabi menyebutkan orang, menunjukkan orang. Hari kedua Nabi berkata yang sama dengan kepada para sahabatnya, sebentar lagi ada orang yang lewat di hadapan kita, calon penghuni surga. Yang lewat yang kemarin orang yang sama. Hari ketiga Nabi juga berkata yang sama, sebentar lagi orang akan lewat, calon penghuni surga. Yang lewat ternyata orang yang sama. 3 hari 3 kali Nabi menyebut orangnya itu juga. Sebagian para sahabat ada yang penasaran, namanya Abdullah bin Amr. Beliau penasaran apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi indikator sehingga Nabi menyebut dan menunjuk orang tersebut menjadi calon penghuni surga. Padahal kenapa tidak langsung menyebut dirinya sebagai calon penghuni surga, tapi orang lain?
Nah, ada sebagian para sahabat, Abdullah bin Amr namanya, penasaran apa kelebihan amalan beliau sehingga Nabi menyebut calon penghuni surga. Satu saat Abdullah bin Amr datang ke rumahnya, ketuk pintu, mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian Abdullah bin Amr bertanya kepada penghuni rumah itu, tujuannya saya minta izin kepada Kisana, kalau diizinkan saya mau nginep 3 malam di tempat ini, dikarenakan ada persoalan di rumah. Orang yang didatangi tidak ada berpikir negatif, tidak ada pikiran yang macam-macam. Silahkan saja, apa adanya di sini, silahkan. Saya ayah, mutu ayah, tong di pikiran orang. Nggak apa-apa, yang penting bisa istirahat. Padahal tujuannya ingin melihat, ingin mengetahui apa yang menjadi kelebihan amalan beliau sehingga Nabi menetapkan beliau sebagai calon penghuni surga. Setiap malam dilihat ketika sholat berjamaah sama dengan Abdullah bin Amr. Ketika malamnya sholat tahajud, tidak ada perbedaan dengan dirinya. Abdullah bin Amr suka dan biasa sholat tahajud, membaca Al-Quran setiap hari. Itu bukan menjadi pembeda, karena dirinya juga biasa membaca Al-Quran setiap hari. Hampir-hampir Abdullah bin Amr tidak menemukan apa yang menjadi pembeda, apa menjadi distinct pembeda dirinya dengan beliau. Kalaupun sama amalannya, kenapa Nabi tidak menyebutkan diriku menjadi calon penghuni surga? Tapi kenapa Nabi menyebutkan beliau yang menetapkan calon penghuni surga? 3 hari 3 malam tidak menemukan sedikit pun perbedaan antara dirinya dengan beliau. Hampir-hampir menyepelekan amalannya. Akhirnya pula minta izin kepada orang tersebut, di sana sudah 3 hari 3 malam saya di sini dan saya izin pulang. Apa yang saya inginkan tidak menemukan apa-apa. Ditanya oleh orang tersebut, emang apa yang dicari dari kami? Kata orang yang ditunjuk sebagai calon penghuni surga. Kata Abdullah bin Amr, wahai Kisana, ketika Kisana lewat di depan Nabi dan para sahabat, dan termasuk di dalamnya saya, Nabi menyebutkan bahwa Kisana itu ditetapkan sebagai calon penghuni surga. Maka kami pun kaget dan berusaha ingin mengetahui apa yang menjadi andalan amalnya, apa yang menjadi kelebihan amaliyahnya daripada kami. Kata orang itu menjawab, tidak ada kelebihan apapun, tidak ada perbedaan sedikit pun dengan Kisana, dengan Abdullah bin Amr. Saya sholat, Kisana sholat, saya membaca Al-Quran seperti yang Anda lihat. Saya membaca Al-Quran sama dengan para sahabat yang lain. Kata Abdullah bin Amr, apa itu? Naon itu yang menjadi kelebihan sehingga Nabi menunjuk Kisana sebagai calon penghuni surga. Ternyata hadirin sidang Jumat rahimahumullah, Kisana itu menjawab, kemungkinan mungkin ini juga kalau sholat sama dengan Abdullah bin Amr dengan para sahabat. Hanya saja saya berprinsip dalam hidup dan kehidupan. Yang pertama, tidak akan pernah melakukan penipuan, pengkhianatan terhadap sesama muslim lainnya, sekecil apapun. Itu prinsip pertama. Jadi pada dirinya punya keyakinan, punya prinsip dalam hidup dan kehidupan bahwa selama saya hidup tidak akan pernah menipu, tidak akan pernah mengkhianati sesama muslim selama hidup di dunia ini, sekecil apapun. Yang kedua, kata orang itu, wahai sahabat,
Yang kedua, saya punya prinsip dalam hidup dan kehidupan. Tidak akan pernah sedikit pun dalam hati punya iri dengki kepada orang lain ketika Allah melimpahkan kebaikan, kelebihan kepada orang itu. Dua prinsip yang dipegang oleh orang yang ditunjuk sebagai calon penghuni surga oleh Nabi, yaitu yang pertama, selama hidupnya berusaha tidak akan pernah menipu orang lain, berusaha tidak akan pernah mengkhianati sesama muslim sekecil apapun. Dan yang kedua, prinsipnya adalah selama hidupnya berusaha tidak akan pernah iri dengki kepada orang lain ketika orang lain itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dijawab seperti itu, Abdullah bin Amr tengah ulang merenung, pantas Nabi menyebutkan orang ini sebagai calon penghuni surga, karena dengan dua hal itu sangat sulit oleh kami dilakukan. Buktinya apa? Yang kedua, iri dengki. Abdullah bin Amr ada iri dengki kepada orang itu. Kenapa Nabi menunjuk orang itu calon penghuni surga? Kenapa tidak menunjuk kepadaku? Gitu. Tapi iri dengki para sahabat bukan ingin menjatuhkan. Iri dengki para sahabat bukan ingin membunuh karakter orang tersebut. Tapi iri dengki para sahabat ingin mengetahui punya amal apa, punya kelebihan apa, sehingga kami bisa mengikuti amalan itu, bisa mengikuti kelebihan itu. Nah, itu bedanya. Dalam ajaran Islam berkaitan dengan hasud banyak istilah. Iri dengki kepada orang lain itu ada tingkatan-tingkatan. Yang dimaksud oleh sahabat tadi itu bukan hasud namanya, tapi namanya adalah ghibthah dalam hadis itu. Apa itu ghibthah? Ghibthah itu iri dengki kepada orang lain, tapi kita ingin mengikuti orang lain. Tidak ada niat pembunuhan, tidak ada niat menjatuhkan, tidak ada niat membunuh karakter, tidak ada. Tapi ingin menggali kenapa dia sukses, ingin menggali kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Abdullah bin Amr, kenapa sahabat tadi bisa calon penghuni surga, tapi saya tidak bisa? Jadi ingin mengetahui apa kelebihannya, bukan ingin menjatuhkan, tapi ingin mengikuti kelebihannya. Itu adalah ghibthah. Tapi kalau hasud adalah iri dengki dengan kebencian, iri dengki dengan penuh dendam, sampai-sampai orang itu jadi sasaran pembunuhan, sasaran tindakan kejahatan, sasaran pembulian, sasaran pembunuhan karakter. Itu yang disebut dengan hasud. Kata sebagian para ulama menyebutkan al-hasud itu adalah al-bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasud itu adalah penuh dengan kebencian, penuh dengan ketidaksukaan kepada orang yang diberikan oleh Allah kelebihan kepada orang yang dihasudi orang tersebut. Nabi ingin menjelaskan kepada para sahabat, ternyata iri dengki kepada orang lain dengan tujuan menjatuhkan itu adalah amalan yang menyebabkan tertolaknya masuk surga. Sebaliknya, sebagian amalan yang menyebabkan masuk surga adalah selama kita hidup tidak pernah iri dengki kepada orang lain ketika orang lain diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada istilah selain hasud, selain ghibthah, ada juga yang disebut dalam hadis adalah ghirah. Sama iri dengki. Kalau ghirah artinya cemburu, Pak. Cemburu. Allah itu lebih cemburu daripada Nabi. Apa yang dicemburu oleh Allah? Cemburu di sini adalah, kata Nabi, khawatir. Allah mengkhawatirkan kepada hambanya berbuat jahat dan maksiat. Nabi juga cemburu, Nabi juga iri dengki kepada orang yang kaya raya, iri dengki kepada orang yang punya jabatan. Apa yang menjadi iri dengkinya?
Apa yang menjadi cemburunya? Cemburu di situ adalah khawatir orang yang diberi jabatan dengan jabatan yang berbuat jahat dan maksiat. Nah itu giroh namanya. Jadi kita ngahariwangkeun, ngamelangkeun, mengkhawatirkan ketika ada orang yang diberikan harta yang banyak, dengan harta yang banyak orang itu lupa kepada Allah. Nah itu yang dikhawatirkan Nabi, namanya giroh. Tapi ketika ada iri dengki dengan kebencian, dengan tujuan ingin membunuh karakternya, apalagi pembunuhan fisiknya, itulah yang disebut dengan al-hasud. Maka kata Nabi, tadi saya sampaikan, la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Kata Nabi, manusia itu akan selalu berbuat baik dalam kehidupannya, sekecil apapun kebaikan itu, malam yatahasadu, selama dia tidak pernah hasud kepada orang lain, selama dia tidak pernah iri dengki kepada orang lain ketika orang lain diberi kelebihan oleh Allah, maka selamanya akan berbuat baik. Di kita ketika muncul kejahatan, ketika muncul kemaksiatan, tindakan kedoliman, kecurangan dan sebagainya, bisa jadi gara-gara iri dengki maka timbul kejahatan. Gara-gara iri dengki bisa jadi timbul pembulian. Gara-gara iri dengki bisa jadi timbul pembunuhan karakter. Maka kata Nabi, selama orang tidak hasud, selama itu pula orang akan berbuat baik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin sidang semua rahimakumullah. Nabi begitu konsentrasi terhadap perilaku yang tadi disebutkan, karena dengan penyakit hati yang namanya hasud, maka dunia ini penuh dengan kebencian, penuh dengan kejahatan, penuh dengan keonaran, baik yang sistematis maupun tidak sistematis. Maka Nabi di lain sabdanya berkata, salah satu la yanju minhunna ahadun. Seseorang tidak akan pernah selamat dalam hidupnya dengan 3 perkara ini. Kata Nabi, salah satu ada 3 perkara, la yanju minhunna, tidak akan selamat dengan 3 perkara itu, ahadun, seorang pun. Apa 3 perkara itu? Yang pertama adalah adzannu, berprasangka buruk kepada orang lain. Yang kedua kata Nabi, wattiyaratu, tiyaroh. Mungkin nanti di waktu yang lain kita bahas tiyaroh, merasa sial karena sesuatu hal. Bisa jadi bapak kalau jadi pengusaha, usahanya rugi. Nah, kerugiannya itu selalu menyalahkan orang lain. Gara-gara bertemu dengan si A, maka usaha saya jadi hancur. Jadi menyalahkan orang lain karena kegagalan. Padahal kata Allah, kegagalan seseorang itu sudah qadarullah. Gagal dan tidaknya, celaka dan tidaknya sudah qadarullah. Maka jalan keluarnya adalah ditawakkuli ilallah, harus tawakal. Ini tatayur, menganggap sial pada satu hari tertentu. Jangan pergi pada hari Rabu sok cilaka. Lamunek ini ulah kakenca kakatuhu, sarang saja bilang. Selalu menganggap sial.
Pada bulan tertentu juga ada hadis yang melarang, termasuk menganggap sial pada bulan tertentu. Disebutna bulan ayeuna dina Hijriah bulan Sopar. Wala Soparo, begitu juga di bulan Sopar tidak ada tiaroh, tidak ada kesialan gitu. Tapi orang kadang menganggap bulan Safar teh sial. Jadi menganggap sial terhadap hari, waktu, bulan, tahun dan sebagainya. Itu termasuk kategori perkara yang tidak akan menyelamatkan seseorang. Nah, yang ketiga kata Nabi yang kita bahas adalah wal hasadu, yaitu hasud, iri dengki. Bukan gibtoh, bukan dhiroh, tapi hasud, al-bughdu wal karohatu, penuh dengan kebencian dan ketidaksukaan terhadap orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Jadi al-hasud termasuk salah satu perkara yang menyebabkan seseorang tidak akan selamat dari hidupnya. Karena apa? Yang namanya hasud, kata Nabi, iyyakum iyyakum wal hasad. Jauhilah hasud itu. Karena hasud itu yakulul hasanati, akan memakan kebaikan-kebaikan. Bapak hadirin sudah menumpuk-numpuk kebaikan puluhan tahun. Dengan hasud, iri dengki satu kali kepada orang lain, maka kebaikan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pantas Nabi memberikan contoh kepada seseorang yang menjadikan seseorang itu calon penghuni surga. Karena orang itu punya prinsip dalam hidupnya. Satu, selama hidup tidak akan pernah semaksimal mungkin iri dengki kepada orang lain ketika orang lain diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat di media sosial. Hadirin coba lihat informasi-informasi yang terjadi, fakta secara realitas dalam kehidupan. Ada seseorang yang baik, tidak pernah berbuat salah tapi dianggap salah, atau bahkan dibunuh karakternya karena penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, penuh dengan ketidaksukaan. Timbullah keonaran, timbullah kebencian, timbullah kejahatan dan sebagainya. Yang terakhir peristiwa itu ketika penuh dengan tujuan kedengkian dan kebencian, itu targetnya adalah kematian. Naudzubillahi min dzalik. Tapi meleset malah yang matinya orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jangan kaget selama hidupnya akan ada orang seperti itu. Baik orang yang punya kekuasaan, baik orang yang punya harta kekayaan, baik orang yang punya ilmu kepintaran. Dengan kekuasaan dan harta dan ilmunya bisa jadi memiliki rasa dendam, rasa iri dengki kepada orang lain, sehingga berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan keonaran dan sebagainya. Itu sudah diberi contoh dalam Al-Quran ketika Nabi Adam punya anak Habil dan Habil. Dua anak Adam itu, hamba Allah itu, terjadi pembunuhan. Kakaknya membunuh adiknya dikarenakan penuh dengan iri dengki kepada adiknya. Jadi iri dengki bisa melahirkan pembunuhan, iri dengki bisa melahirkan kejahatan. Maka kata Nabi dan Allah juga langsung dalam Al-Quran, wala tahasad, jangan pernah iri dengki kepada orang lain. Bertawakalah kepada Allah, semua sudah diatur oleh Allah, kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang menjadi seseorang hasud kepada orang lain? Yang pertama, dikarenakan merasa diri paling kuat. Yang kedua, karena merasa diri paling angkuh, paling sombong. Yang ketiga, merasa punya kebencian terhadap seseorang itu dan permusuhan. Yang keempat, bisa jadi karena gila jabatan, gila kekuasaan, orang itu akan hasud kepada orang lain, yang orang lain itu akan menghalang-halangi dirinya untuk mendapatkan jabatan. Dan yang terakhir kata Nabi, dikarenakan jiwanya kotor.
banyak dosa, banyak maksiat, tidak pernah majelis ilmu, tidak pernah mendapatkan ilmu, maka orang itu tidak tahu apa-apa. Mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku penyakit hati yang namanya hasud. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.